Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dilayakkan untuk beribadah. Dan saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dengan bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan di awal perenungan kita akan membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Advent artinya masa penantian, di mana kita orang percaya mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik kita menyambutnya melalui peringatan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ataupun kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk datang yang kedua kalinya menjemput kita secara pribadi dan menjemput umat Tuhan. Salah satu hal yang hendaknya dilakukan umat Tuhan dalam menyambut kedatangannya adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh umat Tuhan, seperti yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Hal yang pertama yang mau kita renungkan adalah bagaimana kondisi bangsa Israel ketika perintah Tuhan ini diberikan kepada mereka, yaitu di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Yesaya 40 ini ditulis oleh Nabi Yesaya di akhir-akhir kehidupannya sebagai penghiburan dari Tuhan bagi umat Israel yang berada dalam masa pembuangan yang cukup lama. Yesaya mengingatkan mereka bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan mereka yang ada di dalam pembuangan. Karena pembuangan itu diizinkan Allah terjadi untuk mendisiplin mereka yang telah hidup berkubang di dalam dosa. Allah mengkondisikan pembuangan bagi mereka untuk memurnikan iman mereka, agar mereka menyadari kebergantungan mereka kepada Allah, bahwa hidup mereka hanya karena belas kasih dan anugerah Allah. Melalui pembuangan mereka akan makin mengenal siapa Allah. Mereka akan berseru kepada Allah, mereka akan lebih memperhatikan Allah serta hidup di dalam keselamatan yang daripada Allah. Dan Yesaya memberitakan bahwa masa pembuangan itu hampir dan akan berakhir. Dosa mereka telah diampuni oleh Allah, dan Allah akan datang melawat umatnya. Keselamatan segera akan dilakukan Allah bagi mereka umat pilihan Tuhan. Dan Allah akan segera membebaskan mereka dari pembuangan. Bapak Ibu Saudara, tentunya berita ini merupakan berita yang sangat
dan membawa sukacita, memberikan pengharapan kepada umat yang berada di dalam pembuangan. Hal yang kedua yang mau kita renungkan adalah apa yang dimaksud dengan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Di dalam menyambut keselamatan yang daripada Tuhan, Ia memerintahkan umatnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya masih sekolah dasar, kami anak-anak sekolah seringkali diminta untuk memakai seragam yang rapi dan berdiri di pinggiran jalan utama untuk menyambut kedatangan presiden yang akan lewat, sambil memegang bendera kecil dan melambai-lambaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa kami masyarakat menyadari bahwa presiden akan datang dan kami siap menerima kehadiran presiden di daerah kami. Karena itu kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan presiden dengan meriah. Bapak Ibu Saudara, dalam menyambut kedatangannya, Tuhan mau agar umatnya sadar bahwa Tuhan akan segera datang. Umatnya bersedia menerima kehadiran Tuhan dengan mempersiapkan dirinya agar layak dan berkenan di hadapan Allah ketika Ia datang. Sehingga ketika Ia datang menyelamatkan, Ia akan menyusuri jalan-jalan yang dipenuhi oleh umatnya yang siap menyambut kedatangannya. Karena hanya bagi mereka yang siap menyambut kedatangan Tuhan, keselamatan akan diterima oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan umat dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Di bagian 3 ini, hal pertama yang akan kita renungkan adalah kesiapan hati umat dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yaitu kita mau lihat di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada suara yang berseru-seru di ayat 3 ini berarti ada firman Tuhan yang diserukan oleh Nabi. Dan frase ini juga merupakan berita nubuatan yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Selanjutnya dikatakan di ayat ini, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Frase ini merupakan ungkapan simbolisasi lokasi yang mewakili keadaan penghuninya, di mana padang gurun merupakan suatu daerah yang gersang, tandus, kering, dan jauh dari sumber kehidupan. Hal ini merupakan kondisi bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan, suatu gambaran kehidupan yang sepertinya tanpa harapan. Namun, dalam kondisi seperti itulah mereka harus mempersiapkan hati mereka sedemikian rupa, karena Allah akan melintasi kondisi kehidupan mereka. Di ayat yang keempat dikatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Ungkapan ayat ini merupakan gambaran teritori daerah yang mencerminkan hati penghuninya, yaitu hati bangsa Israel, seperti yang sebelumnya dinyatakan Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbati di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Ini berkaitan erat dengan ayat yang keempat di dalam pembacaan kita Yesaya pasal yang ke-40, yaitu setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
Kata lembah di dalam bacaan kita ini menggambarkan kondisi hati umat yang berduka cita dan terpuruk karena pembuangan. Maka lembah hati mereka harus dipenuhi atau ditutupi dengan pengharapan dari Tuhan sehingga menjadi tanah yang rata. Dan kata gunung dan bukit merupakan gambaran hati umat yang sudah beradaptasi dengan pembuangan. Mereka menikmatinya, dapat mengambil keuntungan dari situasi dan kondisi yang ada, serta sukses di dalam pembuangan. Maka mereka memiliki pengharapan dari pembuangan tersebut. Dan ini menggambarkan tentang hati umat yang menjadi sombong karena mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak di dalam pembuangan. Karena itu Allah berfirman kepada mereka supaya pengharapan daripada Tuhan itu dapat memangkas hati mereka agar jangan mereka menjadi betah untuk tinggal di dalam pembuangan. Juga di sana di dalam pembacaan kita ada frase tanah yang berlekuk-lekuk. Itu merupakan gambaran kondisi hati umat yang bengkok dan tidak mau bertobat meskipun sudah masuk di dalam pembuangan. Mereka harus meluruskan jalannya. Meluruskan jalannya melalui pengharapan yang diberikan Tuhan melalui nabinya, atau dalam konteks ini melalui Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan, semua kondisi teritori harus menjadi datar, menjadi rata, dan menjadi lurus. Artinya adalah apapun kondisi hati umat manusia, apapun kondisi hati umat Allah, harus dibenahi agar siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang lembah harus dinaikkan, diratakan dengan pengharapan Tuhan. Yang tinggi harus dipangkas, direndahkan, dan harus hidup sesuai dengan pengharapan Tuhan. Yang berlekak-lekuk juga harus menjadi lurus. Semua harus menjadi sejajar di dalam mereka menyambut kedatangan Tuhan. Artinya ada standar yang Tuhan tetapkan bagi suatu kondisi hati manusia, yaitu standar pengharapan Allah, sehingga semuanya menjadi sama, sejajar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran kondisi bangsa Israel ini juga menjadi gambaran kondisi hati kita orang percaya dalam menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam keadaan yang terpuruk, berada dalam lembah kelam kehidupan kita. Maka pengharapan dari Tuhan akan sanggup mengangkat kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Atau hati kita dalam kondisi di atas puncak gunung yang tinggi karena kesuksesan kita, maka pengharapan dari Tuhan sanggup memangkas kita untuk merendahkan hati kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Atau jalan hidup kita yang masih berkelok-kelok, masih suka lari dari kehendak Tuhan, maka pengharapan dari Tuhan sanggup untuk membawa kita kembali dan meluruskan hati kita di hadapan Tuhan dalam kita menyambut kedatangannya. Apapun kondisi kita, maka pengharapan dari Allah sanggup membentuk kita agar kita layak menyambut kedatangannya, asalkan kita mau membuka hati di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana respon kita dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 40 ayat yang kelima berkata, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini menggambarkan bahwa apapun kondisi hidup umat, pengharapan dari Allah sanggup membenahi hati mereka untuk layak dilintasi oleh Allah. Dan ketika Allah melintasinya, maka kemuliaan Allah akan nyata di dalam dan melalui kehidupan umatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. Apapun kondisi kehidupan kita, jika kita membiarkan pengharapan dari Allah membenahi hati kita untuk layak dilintasi oleh Allah, maka ketika Allah melintasinya, maka kemuliaan Allah akan nyata di dalam dan melalui kehidupan kita. Hal yang kedua di bagian 3 ini yaitu menyadari kerapuhan manusia. Dari Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ada suara yang berkata, berserulah,
Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, maka Allah menyatakan melalui Yesaya kepada umat Israel tentang kondisi manusia yang rapuh, sehingga mereka perlu berpegang pada firman Tuhan yang kekal. Demikian juga dengan kita, dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, maka kita harus menyadari tentang kerapuhan manusia yang digambarkan seperti rumput di padang yang akan layu dan kering. Kita tak akan sanggup bertahan dan menjalani hidup ini tetap di dalam jalur kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali, tanpa kita sungguh-sungguh berpegang erat kepada firman Tuhan yang kekal. Firman Tuhan yang akan menjaga dan menuntun langkah kita untuk terus berada di dalam jalur kehendak Tuhan sampai kita menyambut kedatangan Tuhan bagi kita untuk hidup di dalam kekekalan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Nya sampai Tuhan menjemput kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga di bagian 3 perenungan kita pada saat ini adalah sikap dalam menantikan Tuhan. Kita akan merenungkan dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita Yesaya pasal yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara, dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, maka Allah menghendaki umat Israel agar mereka menjadi pembawa kabar baik yang menyerukan dengan nyaring akan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Mereka hanya dapat menyerukan kedatangan Tuhan jika mereka memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Mereka memiliki pengenalan akan Allah penyelamat mereka. Demikian juga dengan kita. Selama kita menantikan Tuhan, Allah memanggil kita untuk menjadi pewarta kabar baik akan kedahsyatan kedatangan Tuhan melalui kehidupan kita yang disaksikan oleh semua orang. Kedatangan Tuhan itu akan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri mereka, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menolak kedatangannya. Namun akan menjadi berkat dan sukacita yang besar bagi orang-orang yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh akan kedatangannya. Mereka akan mendapat upah dari jerih lelah mereka dalam menantikan Tuhan. Mereka akan diam bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Mereka akan mengikuti dan mengiring Tuhan di dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita orang percaya yang sedang dan terus mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami dalam kami memperingati kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat melalui peristiwa Natal. Dan juga dalam kami mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Tuhan, baik bagi kami secara pribadi maupun bagi umat-Mu. Tuhan, kiranya senantiasa menolong kami dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, juga memampukan kami untuk bersiaga dan terus menjaga diri kami agar layak di hadapan-Mu selama masa penantian ini. Sehingga ketika Engkau menjemput kami, Engkau mendapati diri kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pilkada serentak di beberapa daerah di negeri kami Indonesia pada tanggal 9 Desember nanti. Kiranya Tuhan anugerahkan kelancaran dalam pemilihan, keamanan dan kedamaian senantiasa. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami yang akan terpilih nanti. Kiranya merupakan orang-orang yang diberkati dan dianugerahi hikmat Tuhan dalam memimpin daerah-daerah di dalam bangsa kami tercinta ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Bandung. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi kami semua. Anugerahkan kesehatan dan kecukupan. Berkati mata pencaharian dan rumah tangga kami. Berkati pelayanan kami, sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani senantiasa. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.